Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kedua untuk SBD 2 kelas 3 ya 20. Untuk pertemuan kali ini kita akan membicarakan mengenai save point, rollback, ada commit dan juga dan lain-lainnya ya. Ada select juga nanti sama DDL. Ada penggunaan aliansi, ada alias, ada penggunaan kayak aritmatika gitu-gitu dan lain-lain. Nah, kita langsung masuk ke materi. Untuk yang pertama ini kita akan membicarakan mengenai save point dan juga rollback. Di sini sebelumnya saya sudah bikin tabel dengan berisikan 3 nama ya. Oke, di sini gimana sih caranya? Pertama kita bikin save pointnya dulu. Ini kita kasih nama save point save 1 misalkan. Nah, lalu setelah kita melakukan save point ini ibaratnya kayak checkpointnya gitu ya. Nah, kalian bisa melakukan input output terserah yang apa yang mau kalian lakukan. Kalau misalnya ada kesalahan fatal gitu ya, kalian harus langsung masuk dibalikin ke yang pertama, di rollback ke save point ini. Jadi tadi save point-nya yang pertama yaitu ID namanya tetap 3 lagi. Nih, saya kasih contoh ya. Oke, misalnya di sini kita melakukan delete from MHS where misalkan kondisinya adalah nama sama dengan kutip Udin. Oke, titik koma. Di sini kalau kita select bintang from cari MHS, maka dia akan muncul Akbar dan Adin doang. Nah, terus kita misalkan kayak wah, salah nih, kita harusnya nggak boleh ngehapus si Udin. Oke, kita bisa rollback. Kita rollback to save 1. Jadi save point lalu kita rollback save 1, maka dia akan melakukan rollback ke yang pertama. Jadi kita MHS lagi, kita coba select from lagi ya. Select bintang from, maka dia akan keluar lagi 1 2 3 si Udin lagi gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya saya kasih contoh untuk commit. Nah, jadi kalau untuk commit ini, jadi yang kita lakukan ini namanya dihitung itu disebutnya transaksi. Nah, commit ini adalah untuk mengakhiri transaksinya. Jadi kalau misalnya kita ada rollback save di poin di 1 ya, di sini yang dimana isinya itu ada 3. Kalau kita commit sekarang ada perubahan ya, karena udah rollback gitu ya. Tapi kalau misalnya kita delete lagi di sini, saya kasih contoh delete from MHS where nama sama dengan kutip Adin, misalkan si Adin ya yang dihapus. Oke, di sini kita from MHS, di sini udah nggak ada si Adin. Nah, kita commit di sini, maka semuanya berhenti. Jadi udah permanen. Kita nggak bisa nge-rollback lagi. Di sini kalau kita rollback ya, rollback to save 1, maka dia akan save point save 1 never established. Jadi dia udah nggak bisa dirubah lagi gitu ya. Sini udah kayak gini aja. Nah, jadi kecuali transaksi selanjutnya, misalnya di sini kita masih bisa nambah lagi, bisa delete lagi gitu ya. Tapi kita udah nggak bisa rollback ke bagian yang save 1 tadi. Oke, lanjut untuk rollback dan commit gitu aja dan save point. Selanjutnya di sini saya udah bikin yang namanya tabel kedua ya. Di sini ada nama, NPM dan juga UTS UAS. Nah, di sini UTS dan UAS ini tipe datanya adalah number. Jadi gini, saya lihat ya, dash MHS 2. Saya ada NPM nama UTS UAS. Di sini NPM dan nama ada range-nya. Varchar 2 range 10, Varchar 2 range 30. Nah, UTS UAS boleh pakai number dengan range ya dengan range 3 misalnya, karena kan 100 gitu ya, 3 digit. Bisa juga kalau dikosonginnya juga nggak apa-apa number. Jadi angkanya itu terserah kita mau masukin berapa sampai maksimum angka yang disediakan oleh number dari Oracle-nya gitu ya. Nah, di sini kita lanjut select bintang from MHS 2. Lalu di sini ada misalkan kita mau menggunakan alias gitu ya. Di sini misalnya si NPM ini mau kita tunjukkan sebagai ID. Select select NPM as gitu ya, ID, lalu kita mau nunjukin nama juga from MHS 2, maka dia akan munculin si NPM tapi dengan alias ID. Jadi nama sini adalah ID, di sini NPM ya, tapi sini ID. Sama aja sebenarnya, cuma bedanya ntar munculinnya jadi ini. Misalkan kalian juga pengen select NPM, tapi kalian yang mau nama ini as name, misalkan bahasa Inggris gitu ya, from MHS 2, maka di nama ini tadi jangan berubah menjadi name, akan dialiasin menjadi si name gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke aritmatika atau penggambaran gitu ya. Di sini sebuah penggambaran sih, perhitungan ya. Jadi kan tadi kan kita udah masukin number ya. Kalau kalian masukinnya varchar ini nggak bisa dihitung. Tapi kalau kalian masukinnya di sini number, maka bisa dihitung. Dan kalau kalian mau input yang namanya angka di sini, misalnya insert, saya usin lagi ya, satu lagi ya. Insert into MHS 2 values. Di sini NPM-nya
asal aja namanya Udin lagi gitu ya. Nah di sini ketika kalian masukin nilai UTS UASA, kalian nggak boleh pakai kutip, karena kalau kalian misalkan pakai kutip dia akan ngebacanya sebagai string bukan angka lagi gitu ya. Oke, di sini misalnya select, kita mau nyari rata-rata dari nilai ini UTS sama UASA gitu ya. Kita nggak pakai rumus-rumus yang udah ada kayak 0,7 0,3, nggak usah, kita pakai bagi dua aja gitu ya gampangnya. Di sini select nama, misalkan npm nama, lalu kita pengen masukin si UTS ditambah sama UASnya dikali dibagi dua, yang berarti itu adalah rata-rata ya. Nah di sini adalah as atau alias yang tadi ditulis rata-rata. Nah fungsinya adalah jadi perhitungan ini akan dituliskan sebagai rata-rata nanti hasilnya gitu ya, from MHS 2. Kita coba, maka kita bisa lihat di sini dengan npm yang sama, lalu namanya berurutan tadi ditambah Udin ya, si tambah Udin ya, terus rata-ratanya dimana 90 ditambah 85 dibagi 2. Jadi kayak gitu ya untuk yang penggunaan si aritmatikanya. Nah lalu kita juga bisa melihat, HP saya jatuh. Oke, selanjutnya kita bisa ngeliat dimana misalkan kalian pengen nunjukin yang nilai UTS lebih besar dari sekian gitu ya, UASA kurang dari sekian. Nah bisa juga select bintang from MHS2 where gitu ya. Di sini misalkan kita pengen yang UTS-nya di bawah 70, di bawah 90 misalkan, maka dia akan muncul nama si Fadila dan Udin gitu ya, karena si Udin ini yang kita tahu kalau si Udin itu nilainya 80 ya UTS ya, dan juga Fadila ini UTS 70. Jadi si Sirina dan Akbar tidak masuk ke outputnya gitu ya. Oke, selanjutnya ini juga bisa berfungsi ke lebih dari 90. Di sini nggak ada karena nilainya paling besar 90 ya. Misalnya sini kita kasih ini deh, lebih dari 70. Nah 90, 90, 80. Nah yang 70 nggak masuk karena dia tidak, karena kondisi adalah lebih dari 70. Maka kalau lebih dari 70 berarti masuknya adalah 71 ke atas gitu ya. Oke, untuk selanjutnya kita bisa melihat juga nilai kayak di sini kita ada select bintang from MHS. Kita lihat dulu deskripsinya. Di sini MHS nilainya pakai number ya. Kita input juga, insert into MHS values, misalkan di sini ID ketiga 3 dengan namanya Adan dan nilainya ini 70. Oke, misalkan gitu ya. Nah lalu kita pengen lihat nih, kita pakai yang ini deh, select bintang from MHS2. Kita pakai yang MHS2 aja. Di sini kita pengen nyari orang yang nilainya itu di antara 70 dan 90 gitu misalkan. Kita bisa juga pakai kayak gitu. Nah, caranya bukan pakai operator, kita pakai kata-kata tulisannya, pakai huruf dia. Oke, di sini kita select bintang from MHS2 where gitu ya. UTS, nah between, bit itu di antara. Kalau kita Indonesia ya, pilih semuanya dari MHS2 di mana UTS di antara 90, di antara yang 90 and 70. Coba cari no row selected, coba kita rubah. Sini 70 and oke, baru muncul. Di sini di antara 70 dan 90, maka semuanya kepilih gitu ya, kecuali kalau misalnya kita tulis 71 dan 89, maka dia akan hanya muncul si Udin doang gitu ya. Jadi between itu di antara intinya gitu ya. Lalu kita juga bisa kayak milih di dalamnya gitu ya. Misalkan di sini select bintang from MHS di mana gitu ya. Nama in gitulah. Nama in, kita pengen nunjukin semua yang namanya Akbar dan juga Udin. Kita coba, bisa nggak? Nah maka akan keluar si Akbar dan Udin. Jadi si ini bisa digunakan untuk kalau misalkan yang spesifik. Misalkan di sini kalau saya tambahin ada tabel alamat gitu ya. Nah di sini npm nama alamat UTS UAS. Kita taruh alamatnya itu ada di Bekasi dan lain-lain gitu ya. Terus di sini kalian bisa naruh nih select bintang MHS where alamat in gitu ya. Kondisinya lebih dari 1, karena kan kalau misalkan kondisi cuma kayak where
bisa pakai nama where kota lokasi or kota ini panjang gitu ya. Nah ini bisa di langsung dalam kurung aja, where kota in langsung semuanya gitu ya. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya kita bisa juga melakukan order by itu sama aja diurut gitu ya. Select, misalkan di sini kita tunjukin dulu deh, select bintang from MHS2. Oke, di sini ada Akbar, Fadila, Syahrin, Udin. Oke, udah pasti ini urutannya nggak pas gitu ya. Kita coba, misalkan di sini nggak pas, select bintang from MHS order by nama. Maka di sini akan keluar si Adam Akbar, sorry bukan MHS ya, MHS2 namanya tabel saya. Nah di sini kebetulan dia berurutan gitu ya, A, F, S dan U. Kita coba misalkan dari UTS, by UTS, bisa nggak? Nah kalau UTS dari 70, 80, 90 dari kecil ke besar gitu ya. Nah namanya pun juga jadi kacak. Nah sama itu juga bisa berfungsi untuk bisa naik atau turun. Jadi misalnya gini, MHS2 order by UTS ASC itu berarti ascending, gak ada yang berubah karena dari ascending dari kecil ke bawah. Bisa juga pakai descending itu DESC, maka dia akan kebalikan, yaitu dari gede ke kecil gitu ya. Selanjutnya kita akan melakukan grand revoke. Nah di sini harus saya ingetin kalau untuk grand revoke ini kalian harus loginnya pakai sistem ya, jangan ada pakai Squad Tiger atau kalian bikin akun lain gitu ya. Kalian harus pakai ke sistem atau bisa juga akun yang punya privilege untuk ngebikin akun yang lain gitu ya. Oke, di sini create user, misalkan create user Akbar identified by SCS. Jadi create user Akbar itu nama dari usernya, dan identified by ini adalah passwordnya. Jadi di sini SCS, jadi nanti passwordnya untuk login itu pakainya SCS gitu ya. Oke, udah. Nah sebelum kalian masuk ke user Akbar gitu ya, kalian harus bikin dulu, ngasih dia akses dulu grand create session to Akbar. Nah artinya apa? Dia akan memberikan hak akses untuk membuat sesi itu ini yang kita lakukan selama ini gitu ya, untuk login gitu ya, berarti untuk login to Akbar. Oke, nah kalau udah, kalian juga bisa ngasih misalkan grand select gitu ya, grand select on MHS2 to Akbar. Nah ini maksudnya apa? Kita akan memberikan akses select, sintaks select untuk untuk menunjukkan gitu ya, yang select bintang from on MHS2, berarti dia bisa melakukan select terhadap tabel MHS2 ke Akbar. Oke, kita coba grand sukses. Lalu kita bisa mulai connect ke akun si Akbar. Kita coba Akbar, passwordnya tadi SCS, maka connected karena kita sudah dikasih akses untuk membuat sesi baru gitu ya. Oke, di sini select bintang from MHS2 ini akan gagal karena kita harus melakukan yang namanya pemanggilan. Jadi kita harus manggil dulu tabel MHS2 ini, sorry bukan MHS ya, MHS2 ini itu ada di mana. Nah MHS2 ini ada di user system, maka select bintang from nama asalnya, di mana user asalnya, lalu MHS2, maka dia akan muncul kayak gitu. Lalu untuk revoke ya sama aja, tinggal revoke, balik ke sistem lagi, kemudian revoke select on MHS2 to Akbar gitu ya, sama aja. Oke, untuk pertemuan kali ini itu aja. Kalau ada masih mau ditanyakan bisa lewat Google Meet nanti atau bisa kontak WA saya secara langsung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.